Halo, di sini dengan Cece Tarot. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi teman-temanku yang baru menemukan channel Cece Tarot ya. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe follow-nya ya. Dan jangan lupa bantu like video ini apabila teman-teman nanti suka ya. Karena apa ya? Saya bertujuan untuk menemani teman-teman yang barangkali butuh teman ya. Karena siapa tahu di saat kalian sendiri, di saat kalian itu butuh teman, tidak ada teman, maka di sini Cece akan temani kalian. Oke, untuk teman-teman, barangkali teman-teman ini yang kepingin tahu sebetulnya dia itu apa sih yang dia mau. Tentunya terkadang banyak yang tanya nih sama Cece, "Cece, kira-kira apa sih maunya dia kok ghosting aku? Apa maunya sih kok tiba-tiba menceraikan aku?" Oke, ya coba kita lihat. Atau barangkali tiba-tiba tidak ada klarifikasi ya, kemudian tiba-tiba meninggalkan kamu. Sebetulnya niatnya apa sih kok tiba-tiba menghilang begitu ya. Banyak teman-teman yang request, jadi hari ini saya readingkan. Apa sebetulnya niat dia sebenarnya? Barangkali ada sesuatu yang disembunyikan oleh dia ya. Apa niat dia sebenarnya? Kenapa dia bersikap seperti itu? Apa sebetulnya niat dia sebenarnya? Barangkali sampai sekarang belum ada klarifikasi, barangkali belum ada belum teman-teman belum ketemu, belum ada kabar. Apa sih sebetulnya yang dia mau kok bisa dia bersikap seperti itu? Apa sebetulnya niatnya tersembunyi, kenapa dia begitu? Oke, di sini ada 10 mawar merah. Apa sebetulnya niatnya? Dia mencari kebahagiaan. Dia kepingin happy, dia kepingin bahagia, dia kepingin mengejar ambisinya, kepingin mengejar cintanya. Kalau dia ini memang seseorang yang materialistis, dia mengejar materi gitu ya. Jadi meninggalkan kamu, barangkali ekonomi kamu terpuruk, mungkin kamu sekarang ini dalam kondisi kemarin itu terpuruk masalah pekerjaan, atau karena pandemi, atau kemarin karena bisnis kamu bangkrut, atau mungkin kamu tiba-tiba kontrak kerjamu habis, kemudian tidak menambah kontrak kerja, jadi kamu menganggur sehingga tiba-tiba dia tidak mau sama kamu karena kamu tidak bisa support dia gitu ya. Nah, niatnya dia meninggalkan kamu karena dia kepingin mencari kebahagiaan. Ada juga yang ingin mencari kebahagiaan secara instan. Ada juga yang memang kepingin mencari kebahagiaan yang benar-benar membuat dia itu happy di dalam segala hal. Mungkin di sini happy di finansial, atau terutama adalah tipe-tipe orang yang berdileng dengan kalian ini bukannya tipe orang pemalas, bukan ya, tapi tipe yang kepingin zona nyaman begitu. Jadi maunya diperjuangkan terus, dia tidak mau berjuang. Jadi itulah kenapa dia meninggalkan kamu, mengghosting kamu, menceraikan kamu dengan kondisi kamu yang terpuruk tadi. Niatnya ya tadi, dia kepingin mencari kebahagiaan. Dia ini tipe orang yang egois ya, dia cuma mementingkan kebahagiaan dia sendiri tanpa melihat bagaimana rasa luka hati kamu. Intinya, niat dia adalah menjauh dari kamu untuk mendapatkan apa yang dia mau ya. Inilah niat dia yang sebenarnya. Ternyata dan ternyata dia kepingin tadi meninggalkan kamu, kepingin dia bahagia, kepingin dia itu hidup enak,
dia kepingin materinya bagus, mungkin kemarin-kemarin sudah banyak manipulasi kamu, kemudian sudah banyak menghabiskan uang kamu, sudah menghabiskan waktu kamu, energi kamu terkuras habis untuk dia. Dan ternyata setelah berjalannya waktu, niat dia itu meninggalkan kamu seperti itu. Nah, ternyata kena batunya nih. Apa yang dia jalani sekarang ini justru tidak baik ya. Karena apa? Beban pikiran yang luar biasa. Dia di sana sangat tertekan batin, dia menderita batin. Dia merasakan hidupnya tidak happy, merasa ada tekanan. Hidupnya di sana penuh tantangan, penuh cobaan. Kalaupun dia ini kemarin banyak manipulasi kamu, nah ini dia sekarang ini benar-benar kehidupan dia lagi menjalani sebuah karma yang tidak bisa dia hindari. Banyak cobaan, ada yang orang tuanya sakit, dia sendiri sakit. Pokoknya intinya baik dari keuangan, kesehatan berdampak sekali. Inilah kondisi dia di sana ya teman-teman. Niatnya ya kepingin kemarin niatnya meninggalkan kamu, kepingin happy, ternyata justru kebalikannya ya. Nah, ada rasa luka, kecewa hatinya sekarang ini ya. Banyak kekecewaan yang sudah mewarnai hatinya ya. Karena bisa saja dia kemarin sudah terbayang-bayang kepingin jadi orang kaya, kepingin hidup nyaman, enak begitu. Atau mungkin kamu lebih dia yang meninggalkan kamu mungkin lebih muda dari usia daripada kamu, sehingga dia pergi mungkin mencari seseorang yang mungkin sama-sama muda gitu ya. Kemudian sementara kamu cuma dimanfaatkan finansial kamu. Nah, sekarang ini niatnya dia kepingin happy tapi tidak bisa. Karena apa? Karma. Karena bagaimanapun dalam kehidupan itu tidak luput dari karma, perbuatan apa yang sudah dilakukan sendiri. Jadi bukan karena kamu ya, perbuatan dia sendiri yang membuat dia tidak bisa menghindar dari karma itu. Ya. Kemudian kalau kamu tanya sama Cici di sini ya, bagaimana sih niatnya dia? Niatnya kepingin baik, niatnya kepingin happy, niatnya kepingin jadi orang kaya, niatnya kepingin jadi orang terpandang, niatnya dia nyaman. Ternyata yang dikejar tidak sesuai. Sehingga apa nih? Banyak kekecewaan. Banyak kekecewaan pagi siang malam, kebingungan. Dia sudah berupaya mencari kestabilan di dalam hubungan, ternyata tidak bisa. Karena karma yang sedang mengejar dia. Jadi karma yang dijalani adalah karma yang sudah dilakukan. Nah, oke. Kemudian kalau kalian bertanya apa sih maunya dia? Maunya dia, nah nih, maunya dia ini kalau memang benar-benar dia meninggalkan kamu, tujuannya dia kepingin stabil, kemudian dia meninggalkan kamu dan dia dengan orang lain. Dan meninggalkan kamu itu dipikir dia hidup stabil, dipikir dia itu hidupnya damai sukacita. Tapi ya memang bisa dengan orang lain, bisa menikah, bisa berkomitmen. Tapi karena ya apa yang dilakukan dia ini tidak dengan cara yang benar, maka juga berdampak kepada energi dia sendiri. Jadi kalau dia ini bermasalah dengan pekerjaannya, ya tidak salah. Bagaimana niatnya dia terhadap kamu? Niatnya dengan meninggalkan kamu happy, ternyata tidak. Justru di sini dia membandingkan kamu bahwa dengan kamu itu asik, dengan kamu itu menyenangkan, dengan kamu itu segalanya serba beres, enak gitu ya. Karena kamu itu selalu memperjuangkan dia tidak pernah kekurangan dalam hal segalanya, mungkin support,
materi, dan semuanya, perhatian, ya. Niatnya dengan meninggalkan kamu dipikir bahagia, ternyata tidak, ya. Jadi sekarang niatnya dia kepada kamu, sekarang ini dia mencoba introspeksi diri, dia dalam kebingungan, dia sekarang lebih introspeksi diri karena sebagian yang sudah ada orang lain niatnya terhadap kamu, yang penting dia ini introspeksi diri, niatnya suatu saat akan minta maaf kepada kamu nih. Ini ya, ini kamu ya, minta maaf kepada kamu, dan dia merasa bahwa tanpa kamu itu memang tidak enak banget gitu ya. Jadi merasa ada sesuatu yang kurang, merasa ada yang hilang. Dan niatnya ada keinginan, ya barangkali dia ini kepingin banget apa ya, suatu saat ya. Suatu saat ini dia ini kepingin ya, kepingin ada kebersamaan lagi, tapi karena ya tadi, karena memang masih seperti ini. Nah, nih ya, masih seperti ini, jadi satu selaras, kepinginnya sejalan dengan kamu lagi. Ya, tinggal nanti kalaupun memang dia dengan orang lain tidak pas hatinya, kemudian dia nanti benar-benar sudah tidak kuat karena cobaan terus-menerus, dia sadar bahwa sudah melakukan kesalahan terhadap kamu, ini terutama yang suami istri juga ya. Melakukan kesalahan, dia ada keinginan karena di luar bingung, jadi maunya dia ingin banget komunikasi dengan kamu. Jadi niatnya tetap nanti akan ada niat untuk komunikasi dengan kamu ke depannya, dan akan membicarakan berkaitan dengan hubungan kalian yang belum tuntas, hubungan kalian yang masih mengambang, hubungan kalian yang kemarin tidak ada kejelasan, hubungan kalian kemarin yang carut marut ya. Nah ini niat dia terhadap kamu, nanti akan ada pertemuan atau minimal ada kabar ya, karena dia nanti ada akan memberikan kabar kepada kamu, karena di sini sepertinya banyak apa ya, dia kepikiran dengan kamu. Dia merasa rasa bersalahnya itu sangat tinggi. Karena apa? Karena dia merasa kamu yang baik sudah dimanipulasi, sudah diabaikan, dia sadar itu. Maka niatnya nanti dia akan komunikasi dengan kamu, minta maaf, dan akan apa ya, memberikan solusi ya. Kalau memang nanti hubungan itu masih bisa dilanjutkan, ya nanti dia akan bicara baik-baik. Kalaupun tidak bisa dilanjutkan, minimal dia akan menghubungi kamu atau ketemu secara fisik dengan cara baik-baik. Kalau memang dia kepinginnya sudah tetap berkomitmen dengan orang lain, sementara dia tidak bisa melupakan kamu, ya nanti dia akan bicara kepada kamu dan ketemu, kemudian ngobrol, nanti pelan-pelan ada titik temu di antara kamu dan dia. Dan disitulah dia baru plong hatinya ya, bahwa apa yang sudah selama ini dia apa ya, dia pendam tentang kamu, niatnya semuanya tentang kamu sudah minimal bisa tersampaikan. Inilah niat dia ya. Teman-teman, bagi kamu yang sudah lost contact, bagi kamu yang memang sudah dicerai atau putus, jadi niatnya sebetulnya cuma kepingin mencari kebahagiaan di luar sana, baik itu secara serius maupun cuma iseng-iseng. Siapa tahu dia meninggalkan kamu cuma iseng, tapi nanti ada keinginan untuk kembali komunikasi dengan kamu karena dia kepikiran kamu. Itu kalau di luar iseng. Tapi kalau di luar memang benar-benar sungguhan sampai dia berkomitmen menikah dengan orang lain, nah ini niatnya meninggalkan kamu memang kepingin menikahi orang lain. Dan apalagi ada yang memang sudah menikah dengan orang lain. Nah niatnya sebetulnya dia dengan orang lain itu pertama iseng, ada yang sampai kebablasan gitu ya, sampai benar-benar senang. Nah karena sudah terlanjur ya tidak ada solusi ya, tapi
Dia ada keinginan, jadi niatnya suatu saat akan menghubungi kamu memberikan penjelasan. Nah, sesuaikan dengan kondisi kalian teman-teman, karena ini adalah general reading, jadi mana yang resonate buat kalian, begitu ya. Oke, kira-kira siapakah yang ada di dalam readingan ini? Siapa tahu kalian menjalaninya seperti ini ya. Siapa tahu ini adalah kamu sendiri atau pasangan kamu. Inilah niatnya dia. Dia karena kepikiran dengan kamu, ada karena kebingungan, ada niat dia untuk komunikasi dengan kamu. Kalaupun tidak dalam waktu dekat, yang jelas ada niatan untuk komunikasi dengan kamu. Karena bagi dia ini memberikan penjelasan adalah menurut dia sangat penting. Karena dengan memberikan penjelasan kepada kamu, rasanya hatinya dia plong gitu ya. Jadi sudah tidak ada beban pikiran karena sudah merasa sudah tersampaikan unek-unek hati dia ya, seperti itu ya. Oke. Oke ya teman-teman. Oke. Oh. Bentar ya. Oke, ini V ya. Ada I, ada G, ini ada C. Oke, inilah hati dia teman-teman terhadap kamu ya. Oke, ada mana? H, ada kuat ya, ada K. Oke teman-teman, inilah readingan hari ini. Semoga bisa membantu pencerahan untuk teman-teman semua. Sukses buat kalian semua dan jangan lupa selalu berbahagia. Oke, terima kasih. Dan apabila teman-teman butuh personal reading berbayar, silakan di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kalian hubungi. Tetap semangat dan sampai ketemu di readingan berikutnya. Salam dari Cici, bye-bye.